Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan bahas materi tentang penduduk dan ketenaga kerjaan. Ya, tapi sebelum masuk materi, kan ada patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita sayang-sayangan dulu biar bisa kenalan. Lah, kita kenalan dulu biar bisa sayang-sayangan. Oke, saya mewakili kelompok 5 akan memperkenalkan masing-masing anggotanya. Yang pertama adalah saya sendiri, Madia Tantri, kemudian ada Aprilia Nuraini, selanjutnya ada Asmi Sari, dan yang terakhir adalah Devia Sri. Kita langsung aja untuk materi pertama, yaitu mengenai karakteristik kependudukan di Indonesia. Dalam karakteristik penduduk dikenal 3 hal. 1. Rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan BPS, pembangunan laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dalam 9 tahun terakhir. Pada 2018, perkembangan nilai IPM wanita mengalami peningkatan lebih cepat daripada laki-laki. Selanjutnya, nomor 2. Rasio ketergantungan atau dependency ratio. Dependency ratio dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah tergolong negara maju atau negara berkembang. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang non-produktif. Dapat dilihat di grafik di bawah ini, itu adalah indeks pembangunan dan indeks pemberdayaan gender Indonesia, bahwa dua garis itu selalu dalam posisi menanjak. Posisinya selalu menaik, walaupun itu dalam kenaikan yang kecil, tapi tetap selalu menaik. Kemudian di sebelahnya adalah gender equality. Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs menyebutkan tujuan kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Nah, ini membuktikan bahwa kesetaraan gender juga sejalan dengan tujuan SDGs. Kita balik lagi ke atas. Ya, ini nomor 3. Tingkat pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2019 ini, piramida penduduk Indonesia termasuk tipe ekspansif. Ini tercermin dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan usia tua itu meruncing. Dengan jumlah penduduk terbanyak adalah pada rentang usia 15 sampai 19 tahun dengan jumlah 22.114.800 jiwa. Kemudian kita akan membahas materi kedua, yaitu pandangan umum dan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita langsung aja lompat di paragraf pertama kalimat terakhir, yaitu dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Beberapa cara pemerintah menggait investor adalah yang pertama, kepastian hukum yang jelas. Kedua, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi. Ketiga, stabilitas ekonomi dan politik. 4. Fleksibilitas aturan ketenaga kerjaan. Untuk keperluan analisis ketenaga kerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang termasuk tenaga kerja adalah mereka dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan yang bukan tenaga kerja adalah di atas 15 tahun, namun yang bukan termasuk tenaga kerja, yaitu kelompok yang termasuk pelajar, mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga. Materi ketiga adalah masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Ada 4 permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Kita akan mulai membahas di poin pertama dulu, yaitu adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, ini dia kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang dapat dijadikan sebagai indikator penentu rendahnya kualitas tenaga kerja adalah pendidikan.
Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK, yaitu 8,63% pada tahun 2019. SMK didesain untuk mencegah pengangguran. Dalam kenyataannya, SMK justru menghasilkan paling banyak pengangguran terbuka. Itu berarti link and match tidak sejalan. SMK gagal menjadi link ke dunia usaha akibat kualitas pendidikannya tidak match dengan dunia usaha. Oleh karena itu, tidak heran jika laju pertumbuhan Indonesia hanya 5% dalam 5 tahun terakhir. Karena penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Ya, itu sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nuraini, NPM 17101036, akan menjelaskan tentang jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Setiap tahunnya, jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat. Hal ini akan menjadi beban bagi perekonomian karena meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Seharusnya, angkatan kerja yang besar bisa membuat suatu perubahan ekonomi yang tidak hanya berfokus menjadi PNS dan karyawan, tetapi mempunyai inisiatif menjadi lebih dari itu sehingga bisa meningkatkan daya saing bangsa. Pemerintah pun mengharapkan hal yang demikian. Selanjutnya, yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, karena daerah ini menjadi magnet ekonomi bagi pulau-pulau lain yang pembangunannya dan lapangan pekerjaannya tidak sebaik di Pulau Jawa. Hal ini karena pemerintah yang dulu masih berfokus pembangunannya yang Java sentris, sehingga investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa, sementara di daerah lain hanya bergantung pada investor yang berdiam diri di daerah tersebut, di mana jika mereka berinvestasi pun mereka tidak akan berinvestasi di high tech yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja, karena infrastrukturnya belum bisa mendukung usaha mereka. Walaupun sebenarnya daerah lain tidak kalah kaya sumber daya alam daripada Pulau Jawa. Rata-rata daerah di pinggiran Indonesia masih berfokus ke usaha mikro dan kecil seperti bertani, tambak, nelayan, beternak, dan lain-lain. Dengan adanya tenaga kerja yang banyak berimigrasi ke Pulau Jawa menyebabkan meledaknya tenaga kerja. Lapangan kerja di Jawa pun menjadi terbatas sehingga pengangguran banyak di Jawa. Selanjutnya yaitu pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Menurut Soleh 2017, pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan juga masih sangat rendah di Indonesia. Ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran dalam hubungan kerja, jam kerja, kerja lembur, dan upah antara tenaga kerja dan perusahaan. Di Indonesia terdapat 3 kebijakan yang mempengaruhi fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia, yaitu kebijakan berkaitan dengan perlindungan di tempat kerja, kebijakan berkaitan dengan PHK, dan kebijakan berkaitan dengan upah minimum. Penerapan kebijakan tersebut yang nantinya akan sangat mempengaruhi permintaan tenaga kerja oleh perusahaan, sekaligus penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran adalah dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu angkatan kerja dan tingkat upah. Menurut BPS, penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja, tidak bekerja, dan mencari kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja.
baik sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Peraturan di Indonesia, penduduk usia memasuki usia kerja adalah 15-65 tahun, tetapi tidak semua usia kerja masuk dalam angkatan kerja. Pelajar, mahasiswa maupun ibu rumah tangga adalah beberapa contoh golongan yang tidak masuk angkatan kerja, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari mereka yang bersekolah, golongan mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain. Ada beberapa macam jenis dan macam pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran friksional atau frictional unemployment, pengangguran struktural atau structural unemployment, pengangguran musiman atau seasonal employment, dan pengangguran cyclical. Apa itu pengangguran friksional? Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah keadaan di mana pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek dan menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian. Yang keempat yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Asmi Sahari, NPM 17101075. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai angkatan kerja dan tingkat upah. Tingkat upah di Indonesia ini sendiri dibagi menjadi dua, ada upah minimum dan ada upah reguler. Upah minimum dan upah reguler. Upah minimum ini adalah upah yang ditentukan setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk upah reguler ini dibayarkan per minggu atau per 2 minggu berdasarkan perhitungan upah bulanan. Periode maksimumnya itu adalah 1 bulan. Umumnya dibayarkan secara tunai sesuai aturan. Nilai barangnya itu tidak boleh melebihi 25% dari total upah. Yang selanjutnya ini ada kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan ketenaga kerjaan. Ada kebijakan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Ada 4 kebijakan. Kebijakan yang pertama ini adalah mencanangkan program keluarga berencana sebagai gerakan nasional, di mana pemerintah mencanangkan kampung KB yang merupakan salah satu bentuk inovasi strategis dalam mempraktikkan program kependudukan keluarga berencana. Lalu yang kedua, ada menetapkan undang-undang perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah, di mana undang-undang ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lalu yang ketiga, ada membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS atau ABRI. Yang keempat, ini ada menyelenggarakan program Indonesia Pintar untuk mendukung rintisan wajib belajar 12 tahun, di mana diharapkan kedepannya dapat memotivasi para pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ada kebijakan ketenagakerjaan Indonesia periode 2013 sampai 2019. Kebijakan yang pertama ini adalah penciptaan lapangan kerja melalui program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk penempatan kerja ini melalui informasi pasar kerja di dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk perluasan kesempatan kerjanya ini melalui industri padat karya, wirausaha baru, tenaga kerja mandiri. Lalu yang kedua ada pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Pembangunan ini melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang melaksanakan program pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang akan dilatih. Lalu yang ketiga ada perlindungan buruh migran Indonesia. Pemerintah melanjutkan program fasilitasi perlindungan buruh
sekaligus dalam bentuk perlindungannya. Lalu yang keempat, ada jaminan sosial untuk tenaga kerja melalui fasilitas para pekerja dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kelima, ada pengawasan ketenagakerjaan. Fokus pemerintah itu menyasar pada perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan sektor konstruksi. Lalu yang keenam, ada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikaji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada hubungan antara penduduk dan ketenagakerjaan. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara penduduk dan ketenagakerjaan itu sendiri? Ya, jawabannya adalah ada, karena penduduk dan ketenagakerjaan ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau ketenagakerjaan itu berhubungan sama tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan masalah pengangguran. Dalam sebuah negara itu penduduknya itu berperan penting dalam pembangunan negaranya. Meskipun begitu, tapi jika jumlah penduduk itu tinggi, akan menurunkan kinerja pembangunan negaranya. Negara yang punya jumlah penduduk tinggi tapi tidak produktif justru akan menurunkan jumlah lapangan tenaga kerja, dan kesempatan kerja pun otomatis akan berkurang. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya jumlah penduduk akan mempengaruhi bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hubungan antara penduduk dan ketenagakerjaan melalui bagan berikut ini. Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa dalam konteks ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang tidak bekerja karena ada kesibukan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan dalam angkatan kerja, ada yang berstatus sebagai tenaga kerja dan ada pula yang berstatus sebagai pengangguran. Tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan mungkin tidak akan menjadi masalah karena ia dapat menanggung biaya hidupnya sendiri. Namun, lain halnya dengan pengangguran, di mana seorang pengangguran tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga menjadi beban negara. Untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut, maka dilakukanlah beberapa langkah kebijakan seperti peningkatan mutu SDM melalui pelatihan kerja dan pembekalan keterampilan, serta memperbanyak ketersediaan kesempatan kerja dengan menambah lapangan kerja baru. Namun, apabila kedua langkah tersebut eksekusinya relatif lambat, maka hal ini akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Lalu, bagaimanakah hubungan antara penduduk dan ketenagakerjaan terhadap perekonomian Indonesia? Hal ini dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja. Semakin berkualitas tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Suatu negara yang memiliki tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mempercepat pembangunan negara tersebut. Tenaga kerja akan menghasilkan barang dan jasa yang sekaligus akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa PDB atau pendapatan nasional merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan meningkatnya PDB juga akan berkontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masalah pengangguran bukanlah merupakan fenomena asing di Indonesia. Bahkan, hingga tahun 2012, masalah pengangguran ini menjadi isu sentral. Hal ini ditandai dengan adanya kepekaan atau elastisitas terhadap pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia memperkirakan jika jumlah pengangguran atau pemutusan hubungan kerja akan bertambah akibat krisis ekonomi global. Terjadinya krisis ekonomi global tersebut berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekspor yang mulanya diproyeksikan tumbuh 5%, namun hanya mencapai 2,5%. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,5% saja, padahal sebelumnya diperkirakan akan mencapai 5,5%. Hal ini akan menyebabkan munculnya pengangguran baru yang juga diikuti dengan meningkatnya penduduk miskin menjadi 30,24 juta jiwa atau sekitar 13,34% dari jumlah penduduk. Berikut merupakan tabel data penduduk berdasarkan jenis kegiatan tahun 2008 sampai 2011.
Pada tabel ini dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah angkatan kerja dari tahun 2008 sampai 2011 selalu mengalami peningkatan. Hal ini diikuti dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat setiap tahunnya. Untuk kategori angkatan kerja, dapat dilihat bahwa jumlah orang yang bekerja selalu bertambah setiap tahunnya. Sebaliknya, jumlah pengangguran terbuka selalu mengalami penurunan. Sedangkan untuk kategori bukan angkatan kerja didominasi oleh golongan orang yang mengurus rumah tangga, di mana pada Agustus 2011 jumlahnya mencapai 32.890.423 orang.